Saya ini kan sebelumnya saya ini 4 saudara Ustadz. Nah saya ini anak nomor 2 tapi anak laki-laki paling tua di keluarga saya. Saya ingin bertanya Ustadz, kapan sih kita tahu bahwasanya kita itu harus berhenti? Berhenti apa? Kapan kita tahu bahwasanya kita itu harus berhenti? Kan ada hadis Ustadz, kalau nggak salah. Saya paham. Ini saya paham bahasanya bahasa dalam nih. Oh, Kalau kita ngelihatnya secara permukaan kita nggak akan ngerti. Kita pasti akan jawab ya pas ada lampu merah gitu ya. Nggak, ini bahasanya dalam nih. Saya ngerti maksudnya. Ya. Udah. Ya kan ada hadis itu yang mengatakan mantarokal haram nalal halal kan Ustadz, kalau nggak salah. Apa hadisnya? Mantarokal haram nalal halal. Mantarokal haram Nalal halal kalau nggak salah. nalal halal. Ya. Oke. Nah jadi Ustadz gimana ya Ustadz? ya gimana? Bingung. Ngomong. Boleh aku bicara? Laki-laki boleh. Siapa yang meninggalkan yang haram mendapatkan yang halal artinya. Ya. Saya ini Ustadz agak sedikit berat, apalagi perkara dengan yang namanya perkara syahwat Ustadz. Ya jujur saja Ustadz. Jadi istilahnya itu bagaimana cara kita untuk menahan rasa istilahnya yang bisa membuat kita terjerumus dalam suatu hal-hal yang dibenci oleh Allah Ustadz. Nah dan berhubung ini temanya itu tentang merubah takdir Ustadz. Nah bisakah kira-kira Ustadz doa itu merubah takdir Ustadz? Salah satu cara untuk kita merubah takdir, misalnya kita dicatat di Lauhul Mahfuz itu dalam takdir yang berubah, takdir mu'allak, kita tuh sengsara. Kita sengsara ketika kita sendiri, sengsara ketika menikah, sengsara ketika punya anak, sengsara setelah kita tua misalnya. Misalnya nih, itu kan catatan takdir tapi kategorinya berubah karena keadaan bukan kejadian. Maka kita bisa merubah itu. Salah satu cara merubah takdir itu adalah la yaruddul qada illa doa, kata Nabi. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka banyak-banyaklah doa. Dan sampai Umar bin Khattab dan Abdullah ibnu Mas'ud, dua sahabat yang ilmunya tinggi, mengajarkan kita satu doa untuk merubah takdir. Dan ini boleh kalian rekam. Tapi kalau mau rekam syaratnya satu, jangan lupa pakai filter ya. Pokoknya kalau nggak putih saya nggak akan di-repost. Bercanda. Oke, doa merubah takdir dari Umar bin Khattab dan Abdullah ibnu Mas'ud. Allahumma in kunta katabatani min ahli syaqawah famhini waktubani min ahli sa'adah fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Ya Allah, seandainya engkau mencatat aku termasuk orang yang sengsara, hapuslah catatan itu dan catatlah aku termasuk orang yang bahagia. Sesungguhnya engkau menghapus apa yang engkau kehendaki dan menetapkan, dan sesungguhnya di sisimulah kitab induk takdir. Udah gini-gini loh. Itu yang diminta sama Bang Alean tentang doa merubah takdir. Dan ini bukan doa dari saya tapi dari Umar bin Khattab dan Abdullah ibnu Mas'ud. Terus pertanyaan yang pertamanya, kapan kita harus berhenti Ustadz? Terutama yang berkaitan dengan syahwat. Berhenti dari syahwat itu setiap saat. Walaupun kita ngerasa belum yakin akan bisa benar-benar taubatan nasuha atau enggak. Jadi jangan tunggu kita siap dulu baru taubat, Bang Alean. Taubat itu adalah dilakukan langsung beriringan dengan dosa. Kenapa? Karena kata Nabi, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi setiap kali kita habis buat dosa, ya udah taubat. Atau lagi buat dosa, stop semampu kita.
Baik dosa mata maupun dosa lisan. Karena masing-masing kita kan diuji dengan dosa yang berbeda ya. Kalau laki-laki ujiannya di mata. Scrolling. Astagfirullah. Susah gitu. Laki-laki ujiannya mata. Kalau perempuan ujiannya lisan. Gibah klub. SOP gibah klub apa? Semakin pelan suaranya, semakin penting beritanya. Semakin manyun mulutnya, semakin akurat beritanya. Kalau udah muter-muter tuh mulutnya tuh udah wah ekspresif, itu penting banget sih beritanya tuh. A1 lah udah. Ujian perempuan di lisan, ujian laki-laki di pandangan. Jadi kalau kita udah terlanjur ngomongin orang nih, kan ngomongin orang itu kayak ada micinnya ya, enak ya, gurih ya. Susah berhenti kan, kalau lagi makan micin kan susah berhenti. Kalau lagi ngomongin orang nih, berusaha langsung stop aja, jangan tunggu. Udah terlanjur lah. Nanti aja bulan Ramadan, nanti aja pas pulang umroh, nanti aja kalau udah nikah taubatnya. Jangan, iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Jadi semampu kita berhenti ya berhenti. Walaupun kita nggak yakin besok akan mengulangi lagi atau enggak. Besok urusan besok. Pokoknya sekarang berhenti dulu aja, taubat. Dan Allah akan selalu menerima taubat kita walaupun berulang kali kita gagal dalam taubat. Gak usah khawatir. Kita dosa, taubat, Allah terima taubat kita. Kita dosa lagi, taubat, Allah terima taubat kita. 1000 kali kita berdosa, 1000 kali kita bertaubat, 1000 kali Allah menerima dosa taubat kita dan mengampuni dosa kita. Allah gak pernah berputus asa mengampuni hambanya. Yang ada kita yang berputus asa minta ampun kepada Allah. Allah gak pernah putus asa ngampunin kita. Mau 1000 kali kita berbuat dosa kek, 1000 kali kita beristighfar kek, 1000 kali pula Allah mengampuni dosa kita. Allah gak bilang, udah berapa kali loh kamu minta ampun? Masih diulang juga, udah nih yang terakhir ya, besok gak akan ampun lagi. Gak gitu Allah sama kita. Makanya teman-teman taubat lagi. Yang menentukannya bukan sekarang, gimana akhirnya nanti. Kalau akhirnya ternyata kita taubat dan meninggal, berarti husnul khotimah. Makanya kenapa harus langsung diiringi dosa dengan taubat, biar jangan sampai akhirnya dosa, belum sempat taubat. Su'ul khotimah. Jadi Bang Alean, kapan harus berhenti? Kapan kita sadar? Kapan kita ingat ini dosa, berhenti aja. Tapi kan belum tentu akan istiqomah, gak apa-apa. Untuk sementara sekarang berhenti dulu aja. Siapa tahu ini adalah waktu terakhir dan kesempatan terakhir kita. Dan siapa tahu bisa jadi setelah ini kita akan Allah beri taufik untuk meninggalkan dosa itu sama sekali. Kita gak pernah tahu hari kapan kita akan benar-benar nasuha. Dan semua kita sama pendosa. Saya juga pendosa, kalian pendosa, kita semuanya pendosa. Masing-masing punya PR-nya sendiri-sendiri kan. Saya nggak tahu nih kapan dosa yang saya lakukan setiap hari itu saya akan berhenti, akan kemudian memperbaiki diri secara total. Nggak tahu, pokoknya usaha lagi, ikhtiar lagi, maksimalin lagi. Jangan berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam.